Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, di subtema yang ke-1, yaitu rukun dalam perbedaan, pada pembelajaran yang ketiga. Untuk itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, anak-anak, simaklah ilustrasi berikut ini. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit diantaranya adalah kangkung, eceng gondok, dan teratai. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit diantaranya adalah pakis, tanaman paku, dan juga lumut. Yang ketiga adalah tumbuhan xeropit. Tumbuhan xeropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Pada umumnya, tumbuhan xeropit mempunyai akar yang panjang. Contohnya, kaktus dan lidah buaya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi dirinya. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Mari kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi dirinya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang adaptasi tumbuhan, mari kita buat peta pikiran dari cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi dirinya. Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo.
Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Soebardjo Joyo Adisuryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak pada teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari kita buat peta pikiran dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara membuat pertanyaan dari mulai apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.